Ada pasukan malaikat Tuhan membawa
bahkan rasa pegal, rasa nyeri itu kayak setrum gitu ya, semprat gitu bagian bawah. Nah, saya kemarin izin nggak bisa hadir sama Bu Ana, mohon maaf nggak bisa hadir karena masih pemulihan gitu. Saat tadi pagi saya bangun, saya tidur lagi, dan memang kondisi saat sakit itu untuk berdoa itu hanya bisa menyebut haleluya, Tuhan Yesus tolong, haleluya. Mau berdoa itu, mau masuk ke firman itu susah sekali waktu itu. Tiba-tiba tadi pagi gak disangka-sangka Bu Ana telepon ke saya. Saya sudah bangun tapi sambil rebahan. Bu Ana mendoakan saya sampai bahkan memberikan ayat yang menguatkan saya. Dan saya habis didoakan, badan saya tiba-tiba segar. Saya bisa duduk enak kembali dan bisa makan enak pagi-pagi tadi. Dan saya bisa sampai di sini karena dilihat perjalanannya sebelumnya saya itu di CT scan secara dokter, itu hasil CT scan saya itu sudah dari kandung kencing sudah kena semua pelebihan dan katanya banyak darah. Ginjal saya sudah bengkak, harus dipasang stent, dan ini sudah pengambilan stent yang kedua kalinya. Kemudian sudah menjalar ke kelenjar getah bening, sudah menjalar ke hepar, dan menjalar ke paru. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan. Setiap kali saya mendoakan kepada satu bentuk kekuatan baru. Mulai tahun 2018 saya ketemu Bu Ana sampai sekarang, saya masih bisa diberikan hidup. Walaupun saya tetap harus ke dokter, tetapi tadi pagi juga Bu Ana kuatkan yang bisa menyembuhkan, salah satu sumber kekuatan dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa kecuali Dia sang sumber yang menyembuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini Ibu duduk sakit enggak? Enggak, sudah biasa. Tadinya nggak bisa duduk loh. Kalau duduk saya punya saya pakai itu sakit, sekarang sudah biasa. Makanya saya masuk ke sini, saya rasanya nggak tahan menangis karena Tuhan untuk Bu Ana berbicara kepada saya tadi pagi, dan saya bisa sampai di sini bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih banyak. Dengan semuanya ya, dengan semuanya. Apapun hari ini yang kau alami, yang harus engkau ingat adalah firman Tuhan berkata apa? Kalau pikiran kita tidak selaras dengan firman Tuhan, dampaknya adalah kita percaya apa kata dokter. Ya dong? Dan ya sudah sakit, ya sudah sakit. Enggak. Tuhan berkata, kamu sembuh, untuk menceritakan bahwa aku baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku
Di ruang tahta-Mu Bapa di surga, hari ini kami membawa Ibu Krisna dan juga kami membawa semua teman-teman kami yang sedang mengalami kesakitan. Firman-Mu berkata Tuhan, ketika kami mengalami kuasa kebangkitan, maka maut telah ditelan di dalam kemenangan. Tidak ada lagi produk-produk maut yang bisa menyentuh kami. Hari ini pulihkan pikiran kami Tuhan. Tuhan, seringkali yang menghalangi Engkau bekerja adalah pikiran kami. Hari ini kami bertobat dari cara berpikir kami yang salah. Berikan kami pikiran supranatural supaya kami mengalami semua kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa Ibu Krisna ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk organ-organ tubuh yang baru yang sedang dipasangkan. Yes, tetapi berkata kepada maut, hei maut, di manakah sekarang-Mu, di manakah kemenangan-Mu? Maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Pergi kau, sakit penyakit, tumor, kanker, selesai hari ini. Oh, sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan atas Bu Krisna aku nyatakan dia sembuh untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Terjadilah atasnya dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang mau bersaksi lagi? Mungkin engkau dipulihkan dari ekonomi, mungkin engkau dipulihkan dari kehancuran keluarga. Kesaksianmu akan memberkati banyak orang. Ada? Mau kesaksian? Ada lagi? Silakan. Hati-hati kabel. Silakan, Bapak Buntak ini. Saya berdiri di sini, terutama saya ingin menyampaikan terima kasih luar biasa buat kita, buat Yesus Kristus. Karena tadi pagi saya juga kaget. Begitu baiknya Tuhan menggerakkan anak untuk mendoakan Bu Krisna, sehingga tadi pagi saya melihatnya itu kok situasinya berbeda banget gitu. Karena kemarinnya kalau nggak salah, kemarinnya saya kunci naik sepeda motor pun dia udah kayak ini, nggak bisa gitu. Lagi naik motor, saya tuh dulu berdiri aja karena aku bisa miring gitu. Tadi pagi itu saya lihat kok duduk biasa di kursi gitu. Dan tadi malam saya masih ngomong-ngomong dengan anak-anak soal kondisi Bu Krisna. Kalau udah menurun gitu, kenapa dan begini? Tapi Tuhan luar biasa baiknya, bahwa apa yang kamu lihat itu di luar rencana saya, luar mengatakan seperti itu. Dan saya sendiri juga pernah mengalami saudara. Saya hidup sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Karena kalau perkiraan orang, penglihatan orang, tahun 2010 saya mati. Waktu kecelakaan, saya kecelakaan jam 5 sore sampai jam 10 pagi itu baru sadar. Koma sampai jam 10. Jadi orang udah mengatakan udah diluarkan aja, semua mengatakan seperti itu. Tapi luar biasanya Tuhan. Saya sadar, saya belum dioperasi karena patah tulang di Romani. Saya paksa pindah ke Pantiloso dalam kondisi tangan masih patah. Baru sadar itu. Jadi kalau orang udah mengatakan tidak ada harapan, tapi Tuhan mengatakan bukan apa yang kamu lihat rencana saya, bukan. Saya punya rencana sendiri untuk dia. Karena saya diberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Bahkan pernah saya nganter ke Poncol, orang yang mengenal saya mengatakan sama dia, Pak Udahaya udah sudah ya. Orang itu yang nganter saya Pak Udahaya, dia malah kaget. Jadi ya kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Dalam segala hal, dalam terjadi ekonomi apapun, berserahkan sama Tuhan. Bukan hanya kita berpikir pakai akal kita, pakai perjuangan kita, pakai kalkulator, itu tidak terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan itu yang terjadi dan itulah yang terbaik untuk diri kita. Ya, terima kasih buatnya. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Jaya juga. Luar biasa bagi kita berkaitan dengan anak. Juga saya bisa sampai berbagi.
tidak hanya saya, tetapi semua orang dipanggil untuk menjadi pembawa mukjizat. Katakan amin. Bukan hanya saya sudah mengajari kalian. Dan hari ini kita akan belajar tentang pikiran supranatural. Saya harap dengan apa yang kita pelajari hari ini mengubah cara berpikirmu dan engkau bisa menjadi pembawa mukjizat. Katakan amin. Saudara siap? Tapi surga minta kalian nyanyi dulu yang baik, ya? Bersorak-sorak. Tadi ya? Tapi sembari bergerak tuh, jangan saya mau yang bergerak-gerak, ya? Nanti saya doang yang dikasih upaya. Semuanya harus bergoyang-goyang. Sudah dikasih gaya supaya apa sih? Supaya nyantol gitu pikiran. Walau sana sintis itu berdiri, masalah itu tujuh cuma begini. Jangan pakai iman bisik-bisik, semuanya cuma di batin doang. Walau sana sintis itu pusing, semua orang susah, tetapi aku tak tetap tertawa. Bersorak-sorai pagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai pagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Mana ketawanya? La 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 la, la 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 sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Terima kasih masih kuat menyembah Tuhan ya?
Tuhan. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Terima kasih. Dan ku
jauh di dasar lubuk hati kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
mau mengikuti setiap ketetapan-Mu saja, walaupun dunia berkata tidak, tetapi ketika Engkau berkata bahwa kami dipanggil sebagai imamat yang rajani, kami akan mengerjakannya. Hari ini kami tahu bahwa kami sudah diampuni. Katakan amin. Hari ini kami percaya bahwa kami sudah disembuhkan. Katakan amin. Hari ini kami tahu bahwa kami sudah dipulihkan. Hari ini kami tahu bahwa posisi kami di sebelah kanan Bapa. Hari ini keberadaan kami adalah tubuh Kristus. Dan kami hidup lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga buat kasih setiamu, grace and mercy yang Tuhan sediakan atas kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh menjadi supranatural. Ampuni pikiran kami yang seringkali membatasi kuasa-Mu bekerja. Hari ini kami sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan ajari setiap kami, buat hati kami sangat lembut dan pikiran kami sepakat dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom semua, silakan duduk. Saudara, jangan ada yang keluar masuk karena kita menghormati hadirat Tuhan. Jangan dipikir kalau Bu Ana yang berbicara di sini nggak ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah 2-3 orang sepakat. Yes? Amin. Ketika engkau tidak sepakat, itu tidak terjadi. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara perhatikan bahwa beberapa bulan, bulan depan kami KKS akan melayani di Malaysia. Ada kebaikan Tuhan, ada yang tidak pernah kita. Tuhan bisa begini ya. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita, maka itu yang terjadi. Saya panggil Catherine ke sini. Bapak Ibu, minta tolong kalian berdoa buat kami. Nanti ada Cieni, ada Ko Ardi, ada suami saya, dan ada Catherine sebagai interpreter. Dia akan mentranslate apapun yang saya omong, dan dia harus siap. Saudara perhatikan, jangan pernah menganggap remeh anak-anakmu, karena setiap anak-anakmu Tuhan punya destiny, Tuhan punya rencana. Jangan kau bodoh-bodohkan anak-anakmu, karena dia bukan anakmu, dia dititipkan kepadamu. Ada begitu hal yang supranatural yang Tuhan sedang kerjakan atas anak-anak kita, dan itu adalah mereka anak-anak Allah yang mati. Kasih dia naik. Kita akan praktek hari ini. Setuju? Setuju lah. Setuju tak suruh duduk. Semua harus di-upgrade, baik atau tidak baik waktunya. Kita melihat berdoalah dulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kathleen bisa menyambar setiap suara Tuhan yang terdengar di telinganya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Kathleen. Haleluya. Amin. Pada masa-masa yang lalu, In the previous times, kita melihat ada kegerakan. we witnessed many Kegerakan. Pokoknya gerakan tahu yang lain ya. Nanti PR. many revivals. Revivals, yes. Ada begitu banyak kebaktian KKR. There are so many events. Ada begitu banyak mujizat yang mereka alami. There are so many supernatural events. Tetapi itu hanya sesaat. However, it's only for a while. Sekarang Currently, kegerakan itu seperti berhenti. the revival seems to stop. Saudara tahu kenapa itu berhenti? Do you know why? Saudara tahu kenapa itu berhenti? Do you know why it stops? Sebab Because pembawa kegerakan the revival
tidak mempertahankan hati dan pikirannya, doesn't maintain their tetap heart and mind tertuju kepada Tuhan. to be connected to God. Hari ini kita akan belajar Today we are going to learn supaya kita so that we bisa menjadi orang-orang pembawa kegerakan, can become people who bring revival, sebab because kita sudah dipanggil we have been called sebagai imamat yang rajani. Pokoknya tahu kan ya, imamat yang rajani. Para imam, the priest, the priest ya, priest yang tinggal di dalam kerajaan. that lives in the kingdom of God. Yes, itulah keberadaanmu. That is our being. Engkau adalah You are imamat yang rajani. the holy priest. Engkau akan membawa kegerakan. You will bring revival. Jangan mengandalkan hamba Tuhan. Jangan mengandalkan hamba Tuhan, Do not rely on the priest, sebab engkau adalah hamba Allah. because you are also the priest of God. Kasih tepuk tangan buat Daniel. Keren kan? Keren kan? Ditanyain kok menang gue dong? Ini baru pertama loh. Dan tiba-tiba loh. Ya. Tapi memang tadi pagi sudah saya setrap sih. Saya masukkan, saya kurung di kamar. Kamu harus bisa. Ya. Ternyata bisa kan? Lanjut ya. Betul. Sebentar. Hari ini kita akan belajar pikiran supranatural. Today we're going to learn about a supernatural mind. Sesungguhnya kita diciptakan For we are created sebagai makhluk supranatural. as a supernatural being. Tetapi seringkali However, oftenly, pikiran kita yang membatasinya. our mind is what limits it. Hari ini kita bertobat sungguh-sungguh Today we should repent supaya so that kita dikembalikan we are returned menjadi to manusia supranatural. become a supernatural being. Katakan amin. Say amen. Wah, kalian terpanas sama translatornya terus nggak pernah amin. Ya sudah, kamu duduk aja deh. Parah ini. Terpesona ya, tapi you mesti stay ya, karena tiba-tiba kamu tak suruh. Amin. Itulah saya. Mohon maaf. Bagus kan? Keren ya? Bisa terbang kemana-mana ya? Oke ya, doakan ya. Kita akan, KKS akan memberkati bangsa-bangsa ya. Memiliki pikiran supranatural. Kamu duduk aja biar gak dilihatin sama dia. Memiliki pikiran supranatural. Sadarkah kita Do you realize bahwa engkau adalah makhluk supranatural? that you are a supernatural being? 1 Korintus 2 1 Corinthians 2, ayat 9. verse 9. Semua dibaca. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, biasakan mulutnya jangan mingkem. Ayo. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. But as it is written, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Saudara, kalian sering memakai ayat ini, You often use this verse, saudara, right? untuk mengatakan, aku padahal nggak pernah memikirkan, nggak pernah membayangkan, nggak pernah timbul di dalam hatiku, tapi kok Tuhan kasih ya. To say, oh, I've never thought about it, but God gave it to me. Pernyataan itu betul, That statement is correct. tetapi maaf kata, However, engkau akan menjadi Kristen yang biasa. with that you'll become just a regular Christian. Sebab ayat yang sebetulnya disingkapkan lebih lagi, Because the actual meaning of the verse, firman Allah yang hidup berkata begini, the living words of the Lord says, inilah yang dimaksudkan oleh ayat
kitab suci. This is what is meant, Yang menyatakan bahwa which says, tidak seorang pun manusia pernah melihat, not one person has seen, mendengar, heard, ataupun membayangkan or imagined hal-hal yang indah the beautiful things yang disediakan Allah that God hath prepared bagi orang-orang yang mengasihinya. for the people who love Him. Stop dulu ya. Saya mau ngajari yang di sini. Ini kita simpan untuk di Malaysia ya. Tapi kamu mesti paham ayat ini. Ayat ini berkata, inilah yang dimaksudkan oleh ayat kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Ayat itu berkata begini, karena engkau tidak pernah mengimajinasikannya, karena engkau tidak pernah membayangkannya, karena engkau tidak pernah berusaha mendengar apa yang Tuhan sudah sediakan di sana, kamu tidak mendapatkannya. Saya mendapatkan banyak hal karena ketika saya mengetahui bahwa saya punya warisan kerajaan surga, saya anak Allah, dan saya berhak untuk mengambil semua yang sudah Yesus menangkan. Saya mengambilnya karena saya anak Allah, maka saya mengimajinasikannya, saya memperolehnya. Tetapi ketika saya tidak mengimajinasikannya, saya tidak mendapatkannya. Saudara mengerti kenapa ada begitu banyak orang sakit berkelamaan? Karena pikirannya terpaut pada apa kata dokter, apa kata fakta dan data, dan apa kondisi badannya, dan itu mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi imajinasinya, dan itu membuat apa yang dipikirkan, apa yang diimajinasikan jadi atas tubuhnya. Dia tidak mengalami kesembuhan, terjadi karena pikirannya membatasi kuasa Tuhan. Tapi ketika saya sakit, saya membayangkan 12 tahun pendarahan saja menyentuh ujung jubahnya, dia sembuh. Saya bayangkan bahwa orang buta saja melihat, orang tuli saja mendengar. 38 tahun mereka terkapar stroke, katakanlah begitu ya. Tapi ketika ketemu Tuhan, bangkit, bangun, berdiri. Yang ada di pikiran saya bukan apa kata dokter. Tapi seringkali karena engkau tinggal di dalam departemen kesehatan, departemen kedokteran, semuanya dokter itu membatasi kuasa Tuhan bekerja, sehingga menjadi lama prosesnya. Betul ya Bu? Tapi hari ini kau bertobat. Sesungguhnya aku berkata, dengar, kamu sudah sembuh. Ada begitu banyak organ-organ baru yang Tuhan sedang memasukkan ke dalam tubuh. Tuhan bisa membuat yang rusak digantikan aja pakai yang baru. Amin. Walaupun hari ini terlalu banyak selang-selang yang ada di dalam tubuhmu, selang itu hilang. Lenyap. Dan Tuhan sedang menggantikan sebuah organ-organ yang baru atas tubuhmu. Itu pikiranmu harus sepakat dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ayatnya berkata begitu. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan. Tidak pernah membayangkan hal-hal yang sudah disediakan Allah. Makanya mereka tidak mendapatkannya. Mendapatkannya tapi suwi sampai mati kubur nembe dapat mujizat. Ini kok pada nggak jawab, kenapa sih? Belum makan ya? Hah? Tapi kenapa diam aja? Dan jawab, kok saya nggak dengar? Oh kayak ibunya kalau ngomong teriak-teriak gitu loh. Ya, ciri khas KKS. Ngomong kalau ngomong tuh teriak-teriak gitu, supaya iblis gemetar. Amin. Oke. Ayat ini ngerti ya sekarang ya? Memang benar 1 Korintus 2 ayat 9 yang TB, semua yang tidak pernah didengar oleh telinga saya nggak pernah mengimajinasikannya, tidak pernah memikirkannya,
manusia lama. So mari kita bertobat dari cara hidup manusia lama, dari cara berpikir manusia lama. Kalian kalah ya dengan orang-orang lapas. Tidak pernah ada kata amin. 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 Amin artinya sepakat. Surga dan engkau sepakat. Maka itu terjadi. Saudara, ketika saya ibadah, saya tidak pernah diam. Saya terlalu teriak-teriak. Dan ada ibu itu kenapa sih? Diam kenapa? Dia bisa. Karena aku melihat segala sesuatu di atas itu sudah disediakan. Dan aku tidak bisa diam saja melihat semua hadiah itu. Aku harus lompat ngambilnya. Kalau aku tidak bergerak, aku tidak dapat diambil orang. Jangan terlalu agamawi. Saudara ngerti, hari-hari ini adalah hari-hari di mana masa lembu kurus 7 tahun. Segala sesuatu akan sulit, ekonomi sulit, semua dalam kegelapan karena kita masuk 7 tahun lembu kurus. Tapi bagi orang yang sudah mempercayai firman Tuhan, tinggal di dalam kerajaannya sebagai imam-imamnya, dan engkau tinggal di sebelah kanan Bapa, sebab engkau menyatu dengan Yesus, maka engkau tidak mengalami yang namanya lembu kurus. Amin. Engkau selalu berkelimpahan, engkau selalu diberkati, engkau selalu berhasil. Apapun yang kesal tentu jadi besar, sebab ada Roh Kristus di dalammu, ada Roh yang membangkitkan itu diam di dalammu, dan itu tidak bisa dibatalkan oleh kondisi dunia. Sebab engkau sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan. Katakan amin. Kalau kalian nakal 7 tahun ke depan, ada hal yang ajaib Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita rubah cara berpikir kita. 1 Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. It's 1 verse 1 to 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your mind on things above, not on things on the earth. Sebab kamu telah mati, For you died, dan hidupmu tersembunyi and your life is hidden bersama dengan Kristus di dalam Allah. with Christ in God. Amin. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Yang pertama, mengapa aku harus mengalami kuasa kebangkitan? Kan gitu ya. Skip katanya. Skip. Nah, gini ya caranya. Kenapa ya? Kenapa saya mendidik dia? Karena saya tahu ketika dia diam, dia akan scroll Instagram, scroll apa gitu kan ya. Daripada dia pikirannya melayang-layang kemana-mana, saya suruh dia standby, ya kan? Itu cara mendidik anak-anakmu. Amin. Bukan begitu, betul. Siap-siap. Oh iya, siap-siap kalau dia izin, saya lagi ke China, kamu yang menerjemahkan, ya? Mengapa harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Why do we have to have the power of Christ's resurrection? Kenapa? Why? Itu ya. Coba perhatikan ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya kan? Jadi kalau membaca ayat itu jangan cuma baca doang kayak anak kelas 1 SD. Tapi kau harus memahami ayat demi ayat. Kenapa engkau harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebab apa? Kalau engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, artinya maut itu masih menyentuh hidupmu.
experience the power of Christ's resurrection, death is still within touch of your life. Belum nangkap? Sudah nangkap belum? Kenapa kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Pertanyaannya gitu. Why do we have to experience the power of Christ's resurrection? Sebab kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, artinya maut masih menyentuh hidupmu. Because if you do not experience the power of Christ's resurrection, death is still within touch of your Apa life. produk-produk maut? What are the products of death? Ayo sebutin. Sakit penyakit, Sickness, kemiskinan, poverty, kehancuran, destruction, kutuk. curses. Ya, semuanya itu produk dari maut. Everything is death's product. Jika hari ini If today keluargamu your family mengalami sakit penyakit are experiencing yang sickness, terus-menerus sakit, which is over and over again being sick, berarti maut it means death masih menyentuh hidupnya. is still in touch of your life. Bukan karena Tuhan menghendaki, It's not because God wants karena it. Tuhan menghendaki kamu sembuh. Because God wants you to be Dan healed. itu harus menjadi pola pikirmu, And it needs to be your itu harus mindset. menjadi pemahamanmu, It needs to be your understanding. dan itu akan terjadi. And to happen. Cek keluargamu, Check your family. ketika ada yang masih terus sobat sakit, When someone keeps being sick and sick and sick and sick, berarti maut masih ada di rumahmu. that means death is still in your house. Dengar saudara, Listen, bahwa maut sudah ditelan di dalam kemenangan, that death is swallowed in, dan dia tidak berhak atas keluargamu. and it doesn't stand in your family. Dia tidak berhak atas tubuhmu, It doesn't stand in your body. sebab dia mengasihimu, dia mencintaimu. Engkau dianggap sebagai anaknya, engkau diadopsi sebagai anaknya, dan sebagai anak yang kau berhak untuk terima kesembuhan. Sebab itu adalah warisan yang harus engkau terima. Siapapun engkau, ketika engkau kalah di dalam bisnismu, engkau ditipu habis-habisan, tugasmu adalah mengampuni. Ketika pikiranmu masih terdistract dengan orang-orang jahat yang membodohimu, yang membohongimu, pikiranmu belum supranatural. Engkau terus terpaku kepada orang yang menipumu dengan 2M. Dia nilep uangku, dia sekarang jalan-jalan ke luar negeri pakai uangku, katanya mau dipakai untuk bisnis, katanya saya mau diajak untuk bisnis, tetapi ternyata uang saya dipakai dia untuk jalan-jalan dan kamu sakit hati. Maka pikiranmu menjadi natural. Ketika engkau marah dan engkau tidak sepakat dengan Tuhan, ampuni saja, lupakan. Aku sanggup memberkati engkau 7 kali lebih lipat. Amin. Ketika pikiran itu ada di dalam dirimu, maka itu yang kau alami. Yes. Tapi jika engkau tidak pernah mengimajinasikannya, pikiranmu malah dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, kemerosotan akibat apa yang dikerjakan oleh dia, itu menjadi pikiranmu, engkau sedang tidak menciptakan perubahan. Sedang ngerti hari ini? Ngerti tidak? Ternyata pikiran kita adalah jembatan yang menghubungkan Tuhan dengan tubuh kita, manusia jasmani. Ternyata pikiran adalah, ikuti saya. Ternyata pikiran saya adalah jembatan yang menghubungkan saya dengan Tuhan yang sedang bekerja atas hidup saya. Tetapi pikiran juga merupakan jembatan yang memutuskan saya dengan Tuhan yang sedang bekerja. Ketika pikiran saya tidak sepakat dengan firman, bahaya tak pikiranmu? Bahaya tak? Itu kenapa? Ketika saya memperhatikan kalian seperti ini dan ada yang ngantuk, saya omel
menghina bubuk di hadapan jemaat. Maka ada yang bubuk? Ada. Karena apa? Waktu pikiranmu melamun, kau tidak menciptakan apa-apa. Tapi ketika benih firman ditabur, ya, benih firman ditabur dan engkau sepakat, engkau sedang menciptakan sesuatu di dalam pikiranmu. Amin. Harusnya KKS itu diajari seperti ini setiap hari, progres semua loh. Amin. Oke. Lanjut ya. Apa tandanya aku mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Apa tandanya aku mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Ada yang mau jawab? Kalau aku kalah terus, kalau aku marah terus, kalau aku sakit hati terus, kalau aku overthinking terus, kalau aku khawatir terus, aku mengalami enggak? Nah, sekarang cek. Ketika aku menghadapi masalah, apakah aku mudah hancur? Aku mudah depresi dan cari obat tidur? Atau aku tetap sukacita? Dan aku akan hadapi masalahku dan berkata, aku datang bersama dengan Tuhan yang dasar dan percaya. Itu ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Sampai sini Pak? Jadi gini ya, Bapak Ibu, jangan agamawi. Engkau merayakan hari raya kebangkitan Kristus, hari raya kenaikan Kristus, tapi tidak mengalami, itu agamawi. Engkau akan menjadi Kristen biasa yang sangat natural, tidak supranatural. Nah sekarang, mengapa aku harus mengarahkan pikiranku kepada perkara-perkara di atas? Kan aku masih ada di bumi, kan aku bukan Bu Pendeta, kan aku bukan Bapak Pendeta. Kenapa aku harus mikirin firman terus? Kan itu tugasnya Pak Pendeta. Nah, saudara begitu loh mamanya. Itu tugasnya Bu Ana, ngajari saya. Bagian saya adalah mendengarkan. Gitu loh. Betul apa enggak? Ada pikiran-pikiranmu seperti itu. Nah sekarang tak kasih tahu ya. Kenapa saya harus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Jawabannya adalah pusat segala aktivitas baik di bumi maupun di surga ada di sebelah kanan Bapa, yaitu Yesus kita ini adalah Raja di atas segala raja. Sekarang segala kuasa, segala kemuliaan, segala otoritas ada di tangan Yesus. Makanya pikiranmu harus diarahkan ke sana, karena semua keputusan-keputusan berasal dari sana. Makanya pikiranmu harus diarahkan ke sana. Kolose 3 ayat 1-2, the message. Masuk. Lihat ya, terjemahnya bagus banget. Sudah? 2, 3. Jadi, jika Anda terus menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang Kristus pimpin. Jangan berjalan sempoyongan, mata tertuju ke tanah, asik dengan hal-hal yang ada di depan Anda. Pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Kristus. Disitulah tindakannya. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang. Ini pikiran supranatural. Lihatlah sudut pandangnya. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandangnya. Jadi engkau harus memiliki cara berpikirnya Kristus. Kristus berkata, di atas kayu salib penyakitmu sembuh. Amin. Kristus berkata, segala kehancuran aku memulihkan. Amin. Itu perspektifmu. Jadi hari ini apapun yang kau hadapi, engkau harus memakai perspektifnya Tuhan. Di sanalah pusat segala aktivitas dan keputusan. Ngerti ya?
Kolose 3 ayat 2 TPT atau The Passion. Ya. Nah ini mana pekerjaannya Bu Pendeta, murid-murid firman ya. Kalian tinggal tak suapi, tapi ojo terus ditelan dan tidak dihafalkan. Kau harus hafalkan, kau harus pahami, kau mengerti. Karena kan sudah tak kasih toh. Ya, yuk. Ya, nikmatilah semua harta karun dari alam surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian dari dunia alamiah atau lahiriah. Beda ya? Nikmatilah semua harta benda surgawi. Nikmatilah semua harta karun dari alam surgawi. Maksudnya apa? Saya kasih penjelasan begini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sekarang naik di sebelah kanan Bapa, Dia memberikan harta karun kepada kita. Harta karunnya apa, Bu? Semua yang kamu butuhkan untuk kamu hidup di bumi. Kok saya nggak ngalami, Bu? Karena kamu tidak pernah mengimajinasikannya. Saya sudah mengimajinasikannya, Bu, baru sehari. Kamu baru mengimajinasikan seminggu. Tapi kamu sudah berkata, mana. Terus kamu kembali kepada pola pikir manusia lama. Enggak percaya lagi, khawatir lagi, takut lagi. Itu loh yang sering terjadi. Kenapa? Malaikat yang sudah berdiri di depan pintu rumahmu, dia balik lagi ke surga. Padahal dia sudah memberi jawaban doa-doa kepadamu, doa-doa yang kau sampaikan kepada Bapa di surga. Malaikat sudah membawanya mau masuk di depan rumahmu, tetapi tiba-tiba kamu khawatir, kamu tidak percaya, kamu resisten terhadap firman, maka dia balik membawa hasil dari doamu yang sebetulnya engkau sudah terima. Itu yang terjadi. Ketika engkau khawatir, ketika engkau cemas, ketika engkau tidak percaya. Ya. Jadi perhatikan bahwa harta karun itu sudah diberikan kepada kita, tetapi masalahnya engkau tidak mengambilnya. Bagaimana tadi mengambilnya? Dengan mengimajinasikan ada di dalam diri saya. Saya mau cerita, tetapi mungkin dia ketawa. Ya kan? Mulai. Ayo. Beberapa hari yang lalu, Earlier, saya dan suami pergi ke Jogja. me and my husband went to Jogja. Kami akan bertemu dengan putri kami We were gonna meet our daughter, yang baru menikah. who has been married. Suaminya lagi tugas di Jogja. Her husband has a job in Dan Jogja. kebetulan putri kami And coincidentally, our daughter sedang blok-lip cuti besar 7 hari lah gitu ya, has a big weekend for like about 7 sehingga days. dia bisa mengikuti suaminya And so she could follow her husband pergi ke Jogja. to go to Jogja. Sebagai seorang tua yang baru melepaskan putrinya, As a parent who just let her daughter go, ada kekhawatiran. there's some kind of worry. Bagaimana keadaan putri kami How is her daughter doing ketika habis menikah? after getting married? Apakah dia dianiaya suaminya? Is she tortured? Atau apakah dia kangen dengan orang tuanya? Or does she miss her parents? Itulah pikiran-pikiran kami sebagai orang tua. Those are our thoughts as Maka parents. ketika dia pergi ke Jogja, So when she went to Jogja, kami juga pergi ke Jogja. we also went with her. Saya ketika di Jogja teringat dengan makanan yang paling enak yang saya sukai, In Jogja, I remember the food that I really like, yaitu bakpia Kurniasari. bakpia Kurniasari. Bakpia Kurniasari itu enak sekali, Bakpia Kurniasari is apalagi yang rasa actually, keju. especially Itu the enak cheese. sekali. It's very Suami saya delicious. berkata nanti kita akan lewat ke situ My husband says we're gonna pass through that dan kita akan membelinya. and we're gonna buy it. Tapi ternyata kelewatan. However, we pass through the store Untuk balik lagi and to return makan back, waktu, it takes a sebab lot kami sudah ditunggu orang because we've been untuk minta didoakan. to be prayed for. Akhirnya Finally,
suddenly, Bapia Kurniasari itu ada di pikiran saya. Bapia Kurniasari is stuck in my mind. Sebagai suami yang mencintai istrinya, And as a husband who loves his wife, apakah engkau mencintai saya suamiku? do you not bring my husband? Dia berkata, baiklah, nanti aku berikan pakai online. I'm going to buy it online. Ternyata dia tidak mencintai saya. Turns out he doesn't Dia love me. berkata, harganya mahal 75.000. That's Sayang, why it's too expensive. dia tidak cinta kepada saya. He doesn't love me. Tetapi Bapia Kurniasari itu ada di kepala saya. However, Bapia Kurniasari is stuck in my mind. Warnanya hijau kardusnya The color of the box is green. ada di kepala saya. It's embedded in my mind. Bu Ana tidak rohani ya. Tuana isn't religious. Biarin, Bapia itu rohani. It's okay, Bapia is not. Kesukaan hamba Tuhan ya. The favorite of priests. Nah. Ya. Akhirnya karena saya sudah membayangkan Finally, because I keep itu Bapia di kepala saya, the Bapia in my mind, besoknya kami bertemu dengan teman-teman suami. the next day we meet with my husband's friends. Saudara tahu apa yang terjadi? Do you know what happens? Dia membawakan Bapia. They bring us Bapia. Loh, itu perkara kecil loh. Tetapi Tuhan menyediakan loh. Karena engkau anak Allah, engkau dicintai. Dia mati buat engkau loh. Dia mati buat engkau. Kau dikasih. Kesukaanmu apa sih? Aku mencintaimu. Sebagai tanda bukti dia mencintai saya, dia kirimkan bapiannya. Kasih tepuk tangan. Saya kasih lagi ya. Mau lagi? Ini yang paling baru loh. Oh, saya kalau cerita kayak yang kemarin-kemarin, yang paling baru. Kemarin tanggal 6, Earlier on the 6th, kita ada acara di Semarang toh. we have an event in Semarang. Gabungan hamba-hamba Tuhan All the priests are get together, kumpul jadi satu being in one place, untuk dibongkar pola pikirnya. to remake you the mindset. Nah di situ adalah hamba-hamba besar yang senior. There are senior priests. Saya merasa who am I? I feel like, who am I? Tetapi saya itu punya imajinasi. But I have an imagination. Tuhan, aku pengen duduk di depan. God, I want to sit in front. Aku nggak mau di luar. I don't want to be Karena aku mau dengar pesan Tuhan hari ini. because I want to hear your words. Walaupun aku tugas, Although I have a tapi aku job, pengen duduk di depan Tuhan. but I want to sit in front, God. Please. Please. Tapi kamu tugas, But you have a nggak job. boleh enak-enakan. You cannot just sit. Tapi aku pengen duduk di depan Tuhan. But I want to sit in front, God. Saudara tahu? Do you know? Saya buka handphone. I open my phone. Panitia berkata, The people says, Ibu duduk di paling depan. you are going to sit in the front rows. Tidak hanya itu, Not only that, setelah acara selesai, after the event ada ended, WA lagi. there's a new chat. Ibu temenin makan Pastor Stephen. You are going to accompany Pastor Stephen. Ya padahal itu banyak hamba-hamba Tuhan senior. Who am I? There are so many people, but who am I? Tapi ketika engkau sudah memiliki keinginan, But when you have a will, imajinasi, an imagination, ACC, granted, granted. Nggak dikasih tepuk tangan. Sekarang ajari saya, Bu, now teach me, bagaimana saya memiliki pikiran supranatural. how do I have a Saudara supernatural? sudah ngantuk? Are you sleepy? Kalau sudah ngantuk, saya tutup. If you're sleepy, I'm going to close this. Hah? Masih mau? Tinggi? Iya. Terus. Iblis selalu menabur benih yang jahat. The devil always sow the evil seed. Ayatnya di mana? Matius 13 ayat 39. On Matthew 13, verse 39. Coba ditampilkan. 13, 39. 2, 3. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah maut. Saya kasih gambaran begini. Setiap hari iblis menaburkan benih lalang di pikiranmu. Setiap hari iblis memberikan benih kekhawatiran, ketakutan di pikiranmu.
dia membuat pikiranmu gemetar. Dan waktu kamu diam, itu menjadi lalang di pikiranmu. Ketika engkau tidak pernah mencabutnya dan tidak pernah menolaknya, maka pikiranmu isinya lalang. Waktu isinya lalang, penuh dengan lalang, maka ketika firman Tuhan disampaikan, kamu tidak mendapatkannya. Karena isinya lalang. Saudara ngerti? Seorang petani waktu mau menaburkan benih, dia akan mencabut setiap lalang-lalang, setiap rumput-rumput, dia cabuti semuanya, betul? Supaya ketika dia nabur benih, benih dia tabur itu yang tumbuh, bukan nutrisari yang dari benih tadi dimakan oleh lalang. Jadi dicabuti semuanya. Hari ini dia akan mencabut setiap lalang. Istri cari dia, dikabulkan, katakan amin. Benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih kecemasan, benih ketidakpercayaan setiap hari ditaburkan oleh iblis. Kalau engkau tidak mencabutnya setiap hari, kalau engkau tidak menolaknya setiap hari, maka hatimu dipenuhi dengan lalang. Ketika dipenuhi dengan lalang, kamu dengar firman apa saja tidak akan percaya, sebab benih itu tidak bisa tumbuh. Saudara ngerti? Kenapa hidupmu tidak progres? Karena engkau tidak mencabut setiap ketakutan, setiap benih lalang yang ditabur oleh musuh. Engkau tidak pernah mencabutnya, engkau tidak pernah menolaknya, tetapi engkau berkata, ya namanya manusia seperti ini. Engkau sepakat dengan pola dunia, dengan dunia berkata apa. Maka sebetulnya tanah hatimu dipenuhi dengan lalang. Ketika benih firman apapun ditaburkan, tidak tumbuh dan tidak pernah mengalami apapun yang Tuhan janjikan. Saya geram. Jangan biarkan saya khotbah baik-baik saja. Kenapa? Karena saya geram dengan apa yang sudah dibikin oleh iblis atas jiwa-jiwa. Jangan biarkan saya khotbah yang baik-baik saja. Saya geram dengan seorang anak yang meninggal karena kanker. Saya geram dengan keluarga yang dihancurkan karena ekonominya hancur. Saya geram dengan semua perbuatan jahat iblis, dan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena mereka tidak pernah mau dengar firman. Jangan suruh saya khotbah yang baik-baik, karena saya sedang marah dengan iblis yang menghancurkan keluargamu. Harusnya ibumu masih berusia 90 tahun, 95, menemani engkau menikah, menikmati engkau melahirkan cucu-cucu buat dia, tetapi dia meninggal karena sakit penyakit yang seharusnya tidak dia terima. Kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Dan kau berkata, itu biasa, lumrah, karena dari garis keturunan kami punya sakit penyakit. Bukankah Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan masalah? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu diam ketika ekonomimu dihancurkan iblis? Sementara dia berfirman, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala yang difirmankannya, maka segala berkat-Nya akan datang kepadamu. Kenapa engkau tidak menerima? Karena setiap iblis memberikan lalang itu, kamu lagi tidur, kamu lagi sedang tidak standby, iblis menaburkan benih itu dan kamu diam. Saudara minta maaf, saya akan tebak sesuka Tuhan saya, tapi kalau kalian sudah saya rangkul, sudah berada di sana, bahkan saya memikirkan siang dan malam, tapi kau tidak pernah memikirkan apa yang saya sampaikan.
kalian berjalan dengan penderitaan, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Karena saya sudah kerjakan bagian saya. Ada begitu banyak orang di luar sana yang suka mendengar setiap apa yang saya sampaikan. Tetapi karena kalian terlalu dekat dengan saya, kamu menjadi biasa dengan saya. It's okay. Saya akan terbang. Saya akan cari orang yang mau mendengarkan saya. Oke? Mercy and grace yang Tuhan berikan kepadamu, jangan kau sia-sia. Dikasih kau mercy and grace, anugerah dan kasih karunia. Tapi kalau engkau melewatkannya, itu seperti dua orang yang sedang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu dibuka. Dalam satu keluarga, yang satu levelnya tinggi banget, yang satu tinggi. Saya kasih 4T, ya, rumus untuk engkau mencabut setiap kekhawatiran atau benih yang ditaburkan oleh iblis hari ini. 4T adalah T yang pertama, apa? Tangkap. Setiap pikiran-pikiran negatif, setiap kekhawatiran, setiap yang bukan firman, engkau tangkap itu dan engkau tolak itu dan engkau tukar dengan firman dan bertekunlah di dalamnya. Itu cara engkau supaya tidak ada lalang di dalam hatimu, dalam pikiran. 4 apa? Tangkap, tolak, tukar dengan firman dan bertekunlah mengimajinasikannya. Itu caranya, sehingga hatimu tidak dipenuhi dengan lalang. Oke? Nah, orang yang rajin mencabut lalang, pikirannya jadi supranatural. Pikirannya mudah percaya firman seperti anak kecil dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara masih kuat? Kalau sudah tidak kuat, saya close. Apa ciri orang yang membawa pola dunia? Perhatikan. Cek dirimu, apakah engkau masih membawa pola pikir dunia? Ciri-cirinya, yang pertama, pikirannya berpusat pada dirinya sendiri, bukan berpusat pada kehendak Allah. Kenapa orang tidak bisa memiliki pikiran supranatural? Karena pikirannya yang pertama masih berfokus kepada dirinya sendiri. For me mana? Me mana? Mana buat saya? Mana buat saya? Mana buat saya? Itu orang masih membawa pola pikir dunia. Orang yang seperti itu tidak bisa menciptakan mukjizat. Orang yang seperti itu tidak bisa memiliki pikiran supranatural, karena semuanya hanya untuk di poin 1. Jangan egois. Mulai pikirkan apa yang menjadi bisnisnya Tuhan. Amin. Yang kedua, pikiran yang tidak bisa supranatural atau pikiran yang masih membawa pola dunia adalah pikiran yang selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ragu-ragu, bimbang. Itu berarti dia masih membawa pola dunia. Tadi 4T, ya. Yang ketiga, pikirannya masih membawa logika dunia. Maksudnya bagaimana membawa logika dunia? Ya, namanya orang sakit pergilah ke dokter. Ya, namanya kamu tidak punya uang, ya pergilah ke tempatnya itu loh, bank, ngambil pinjam uang. Itu pola dunia. Pola surga berkata apa? Di semua firman, burung pipit aja dipelihara, apalagi aku. Ya, 12 tahun pendarahan sembuh, apalagi aku. Kan gitu. Itu pola surgawi atau supranatural. Tapi orang yang masih membawa pola pikir dunia, segala sesuatu pakai logika dunia.
orang harus berhasil ya, kerja keras 24 jam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu dunia. Tapi Yesus berkata, burung pipit saja dipelihara. Jangan kamu khawatir tentang apapun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ini yang sering terjadi ya, menganggap remeh firman. Apa? Menganggap remeh firman. Ketika engkau menganggap remeh firman, engkau resisten terhadap firman. Pada waktu menghadapi masalah, menjadi sulit untuk mempercayai firman, betul tidak? Terbiasa resisten, terbiasa menolak firman, maka ketika engkau punya masalah, pasti tambah kalau karena waktu masih sadar, waktu masih baik-baik saja, dia itu sudah menolak firman. Apalagi kalau sudah kena masalah besar, dia akan sangat menolak firman. Saudara, hari ini saya sudah menyampaikan beberapa poin yang penting untuk engkau memiliki pikiran supranatural. Kenapa saya mengajari pikiran supranatural? Karena pikiranmu menciptakan sesuatu. Ya, Amsal 4 ayat 23, versi mudah dibaca. Yuk bareng-bareng. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hari ini saya mengajari untuk engkau memiliki pikiran supranatural. Dan apa yang menghalangi engkau untuk mengalami pikiran supranatural adalah tadi 4 poin. Ya, nah, pastikan engkau mulai memperbaiki cara berpikir dan alami. Ternyata ketika saya mengimajinasikan sesuatu yang surga sediakan, saya mengalaminya. Amin. Saudara, tenang ya, saya sudah mau close. Perhatikan, waktu engkau mengimajinasikan yang surga tidak sediakan, maka engkau frustasi. Apa yang surga tidak sediakan? Di surga tidak ada ketakutan, di surga tidak ada kecemasan, di surga tidak ada amarah, di surga tidak ada sakit hati. Jangan mendongkol yang surga tidak sediakan. Kalau kamu mendongkol yang surga tidak sediakan, kamu mengalami tekanan hidup. Apa? Kecewa, marah, takut, khawatir. Downloadlah apa yang surga sediakan: sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, pemulihan, berkat, jasmani rohani, keintiman dengan Tuhan, kasih setia Tuhan, mercy and grace, semua kebaikan Tuhan. Pikirkan, imajinasikan, dan engkau akan mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kami berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Nggak tahu seberapa ya, saudara-saudara. Kenapa ketika engkau menghadapi masalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang mengintimidasi hidupmu, dengarkan saya. Apapun hari ini yang mengintimidasimu, bersyukurlah. Cuma itu caranya. Ayo kita nyanyi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu, masa depan.
sudah diajar untuk bertobat dari pola pikir manusia lama. Hari ini, taruh tanganmu di atas kepalamu dan berkata, Tuhan Yesus, aku bertobat dari cara berpikir lamaku. Manusia lamaku sudah mati. Hari ini Kristus yang hidup di dalamku. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki pikiran supranatural. Aku memiliki imajinasi. Semua yang Bapa sudah sediakan, aku pikirkan, aku imajinasikan. Apapun kebutuhanku hari ini, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan keluarga, anak-anakku balik kepada Tuhan, apapun itu, semua yang baik, bayangkan, imajinasikan, semuanya sekarang, masing-masing, imajinasikan apa yang kau inginkan. Kau ingin pulih ekonomimu, imajinasikan kerajaan surga itu kaya raya. Bapak sudah menyediakan harta karun itu buatmu. Ambil lewat pikiranmu, imajinasikan. Engkau membutuhkan kesembuhan, pakailah pikiranmu untuk mengambil kesembuhan. Engkau ingin lulus dengan cepat, dengan ajaib dari kuliahmu, imajinasikan. Tidak ada yang membuat sulit. Dosen-dosenmu segera mempermudah urusan, sebab engkau punya card akses, terobosan, dipermudah semuanya. Tidak ada yang sulit. Hari ini kalau engkau sedang bergumul ke pekerjaan, imajinasikan. Tuhan berikan aku kreativitas. Tuhan berikan aku ide-ide cemerlang, sehingga lewat ide cemerlang itu engkau memberkati aku. Berkali-lipat. Imajinasikan semua hari ini apa yang menjadi pergumulan hidup. Imajinasikan. Ambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Ambil. Dan engkau akan mengalami hidup di bumi seperti di surga. Karena itu kehendak Tuhan. Setelah engkau selesai dengan dirimu sendiri, engkau akan membawa mujizat kepada banyak orang. Engkau akan membawa pemulihan kepada banyak orang. Di sini terjadilah para pemimpin ajaib di tempat ini muncul para pemimpin yang ajaib, yang membawa mujizat, yang membawa supranatural. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah